sholawat. Mama, silakan mengambil. Oleh sebahaya juga oleh. Sebelum kita lanjutkan, coba kita berselawat dulu kepada Nabi. Selawatnya seperti biasa. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah silaturahim kita dalam rangkaian kita Maulid Nabi atau memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kita panjatkan dan Allah SWT bahwa pada malam hari ini hari yang sangat berbahagia kita dengan cuaca yang Allah berikan sangat cuaca cerah sekali. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita semua hadir di tempat ini dalam rangka kita melangkahkan kaki kita menuju dari rumah kita ke tempat yang penuh berkah ini di Masjid Al-Hijr di kampus SKT Al-Makiria ini atau di kantor Kementerian Agama Sulawesi Utara ini. Dengan izin Allah Ta'ala kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Tanpa Allah, tanpa izin Allah, Allah tidak bisa melangkah kaki kita, mengayunkan kaki kita, ya kan? Tetapi dengan Allah ada, alhamdulillah kita bisa hadir. Dan malam hari ini, alhamdulillah kita hadir silaturahim bersama, khususnya di wilayah Kampung 7 ini, ya kan? Kampung 7 dengan kampung nanti akan terpisah juga, nanti ada beberapa kampung lagi melalui kades baru ini. Dan mudah-mudahan insya Allah ada kadus-kadus baru. Nah, kan? Salah satu contohnya calonnya ada polis kadus itu. Amin. Amin ya lagi. Baik, salam kita sanjungkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dengan suara saya. Ayo. Nah, ya. Suara aku gede, pakai salon, anak-anak dengar. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita hadir
dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi. Kita tahu Maulid Nabi itu lahir Nabi, tapi barangkali kita hafal baik dengan lagu Dua Balas Rabiul Awwal, jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. Itu biasa hafal tuh baik deh. Tapi tidak tahu apa nilainya, kenapa Muhammad itu lahir, dari mana, kapan lahir, hari apa yang terjadi. Nah, malam hari kalau kita bahas sama-sama, ya kan, bersama kiai kita, yaitu Al-Ustaz Muhammad Ali SAG MH Master Boko. Kenal ya kan? Nah, atau kasih haji. Nah, siapa yang nak haji dengan beliau, ya kan? Kalau kita melihat coy, nak boleh haji kawan, boleh. Tapi kalau kata ya izin, halo, siapkan bekas. Ada haji yang gratis, atau haji yang nyicil macam Nah, nanti kita akan dengarkan. Oleh karena itu, sama-sama kita buka dulu volume utama ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran bersama Akhina Putra. Apabila Al-Quran dibacakan, anak-anak diam, aneh Al-Quran dibacakan, ya. Kepada Akhina Putra, saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي عليين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wa rahmatullahi. Mudah-mudahan dengan telah dibacakan Quran tadi, acara kita pada malam hari ini diriwayatkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita samsuku wirat apabila matahari itu ditenggelamkan. Sawaidas sama ukushitat. Apabila as-sama langit itu dirusakkan atau dihamburkan oleh Allah. Nah, itu tandanya bahwa hari akan kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW inilah yang akan menyelamatkan kita nanti. Kita nanti diselamatkan oleh orang-orang yang cinta, oleh orang-orang yang mencintai Rasulullah, ya kan? Selamat kita boleh kita bersolawat terus kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, apabila itu dibunyikan sangkakala, ditiupkan maka angin bertebaran. Wa idza samsu kuwirat sama rubitat wa idza bihar fujirat. Bihar apa? Lautan. Nah, kemana kita? Ya kan? Kemana kita? Maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nama panitia pengurus masjid, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam ini. Memang kemarin ceritanya rapat oleh kawan-kawan masjid, Mang Pani, Mang Kopri, kita rapat bersama. Yuk, bagaimana cara kita peringatan Maulid Nabi walaupun sederhana, khusus di kampung kita ini, supaya kita mengetahui bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah. Jadi oke, kita kirim undangan kepada Bapak kalau ada yang mendapatkan undangan, ya kan? Mohon maaf tentunya mungkin disebarkan, ada yang tidak terima dan sebagainya, tetapi mudah-mudahan kecintaan Allah, kecintaan kita semua kepada Rasulullah dan kehadiran ibu di sini, mudah-mudahan Allah berkati dan Allah balas tentunya kita bersama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap kira-kira menerima pelajaran pada malam ini? Ya. Kita persilakan Al-Ustaz Muhammad Ali, Al-Ustaz Kabir. Nah, ini saya bilang Ustaz Kabir atau Ustaz Kabir? Kabir itu Ustaz besar, karena ini besar. Kemudian Presiden seluruh agama, yang ini adalah Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, jadi kami disilakan Presiden, dan beliau juga adalah kasih haji. Nanti ceritanya kepada yang kemudian beliau juga dosen kita di Sirmatria. Kami silakan Ustaz Muhammad Ali SAGH untuk menyampaikan uraian, kemudian arti dari Maulid Muhammad SAW, dan insyaallah kami akan mendengarkan dan terima sekarang. Kami bersama Allah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semangat, ibu-ibu belum. Makan kelapa, makan salam, nanti buat ini sayur kari. Bapak-bapak yang jawab salam, saya doakan cepat nakal haji. Amin. Makan kelapa, makan salam, makan gerani bibir gaji. Ibu-ibu, kupi-kupi yang tidak galak jawab salam tadi, awal mati juga semoga cepat nakal haji dan suami menikah. Amin. Jawabannya daripada rezeki. Setelah dia nakal haji, menyebut suami nikah lagi. Maka Allah Akbar. Saya ulangi biar tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meraup takutnya selalu menikah. Itu janjinya tinggal pilih nak masuk surga lewat pintu mana aja. Kalau nyanyi lah selalu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil karnihim bi ijaratin min sijil faja'alahum ka'atin ma'kul. Sallallahu alaihi. Pokoknya malam ini santai, adik-adik jangan ribut. Pasti kalau udah ribut dapat hadiah. Dijenguk tadi maco surah Al-Fil lancarnya. Sekarang siapa yang berani maco ini? Sudah ya. Ayo. Alam Tarokai. Kami mulai. Alam Tarokai apa alam? Kau yang baju ini. Baju ini, ayo ping. Siapa yang berani? Ayo. Ini. Memang seluruhnya hafal, tapi yang berani ini yang dikejar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'atin ma'kul. Sadaqallahul azim. Aduh ayahnya. Ibunya mana? Dah datang juga. Gurunya dah nanti juga. Aku yang ajaran. Tinggal dia di sini. Salam. Salim. Allah. Jadi orang yang hafal Quran itu harus diunjuk hadiah. Kan penyanyi baik, penyanyi juga hadiah juga memasukkan lebih banyak lebih hadiah. Oke, kita buyur. Pokoknya mau dia pertanyaan terus sekali. Tenang deh, apa yang kamu duit? Kardus aku. Nah itu Gania, yang lain-lain ada, ya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dengan izin Allah lah, bahwasanya kita di malam hari ini dapat berkumpul di Masjid Al-Hijr ini yang dimuliakan Allah dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata Rasulullah, orang yang paling fikir, orang yang paling dekat, aneh yang dengar, orang yang paling fikir, yang paling pelik, yang paling dekat, air digenggam tak tiris. Air digenggam tak tiris. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, tidak meneruskan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah, maka satu kali berselawat 10 ganjaran Allah berikan kepada kita. Saya ulangi, satu kali berselawat 10 Allah berikan ganjaran kepada kita, 1 ganjaran 10 rezeki mengiringi dalam. Amin ya Rabbal. Apa iyo bosan? Ini mulai itu. 1 kali 10 ganjaran, 1 ganjaran 10 rezeki mengiringinya tanpa disadari. Lari Allah rezeki yang banyak. Kalau tidak banyak, bisa makan pagi, bisa makan siang, bisa makan sore.
dah mati nak berkata ni. Lah dinjuk Allah anak yang dikit yang banyak, nanti kata galau. Lanjutkan macam ibu dinjuk suami yang sayang dengan kamu, yang kita lanang dinjuk oleh Allah ini yang cinta dengan kita. Apalagi kurang. Siang Allah terangkan dengan matahari. Malam ini masjid ini berapa bayarannya? Karena dengan penghuni masjid Caidah setiap bulan berapa bayarannya? Sementara Allah tunjuk rezeki dengan matahari yang bersinar terang, Allah tidak pernah nanti kita untuk bayar. Cuman kita disuruhnya beribadah kepadanya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Cacat. Maka sering kita memperingati maulid, katanya diperintah sholat dan sebagainya. Kenapa sampai Allah jemput sholat sampai langit yang ketujuh? Penting sholat nih Pak. Sholat yang paling penting ini sholat nama. 2 sholat dalam 5 waktu. Sholat subuh dengan sholat isya. Benar beda? Kan sholat isya, alhamdulillah ada sholat isya kita malam ini. Ya. Tahu yang lain yang belum datang walau alam bisawab. Kalau belum balik langsung sholat. Biasanya mulai dulu. Setelah mulai uji rumah, aku dah sholat isya lagi. Sekalian tahajud. Pakam juga yang ngomong itu. Yalah, laki yang malam sekalian tahajud. Tak tahunya Allah. Ya Allah. Tak terdengar suara di masjid. Salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Belum pula bangun, masih mulai. Pakai ngomong pula, ya Allah. Telah lama, tahajud lewat, bisa tambah lagi. Kalau nak subuh, belum juga kan? Tambah lagi yang manggil tu. Salatu khairum minan naum. Itu tambah bangun, tambah nanti selimut. Kena proses artinya saya ini. Lebih baik sholat daripada tidur. Kan aja kan. Tapi kalau sholat khairun minan naum. Aku mulai kita ngomong siapa lah azam. Siapa yang baru? Nak marah gaya itu. Kunang beli siapa baru? Kena lebih baik sholat daripada tidur. Artinya yang memanggil juga harus pasti sebenarnya. Salat khairun minan naum. Lain gaya kan. Jadi ngomongnya panjang yakin aku. Alam lemak suara. Nyari selimut. Belum bangun. Yang hebat lagi kita hari-hari deh kita udah beda. Kejadian-kejadian kita sehari-hari. Kalau lanang belum nak ngambil soal tadi tidak mencedak pola tambah kan, bukan buru-buru nak ke kamar mandi ngambil wudhu, duduk dulu di kursi, buka TV dulu, buka status WA dulu, cocok. Nah, penyinggung lasian masuk di luar tu, kejap. Anak hidup lampu, jangan di rumah dulu, biar tiduran gelap. Sholat tadi. Itu bapak-bapak yang ibu-ibu saya juga bukan begitu bangunnya yang lambat tadi langsung pergi ke kamar mandi, pergi juga ke kamar mandi, tapi nengok cucian. Alangkah banyak cucian kau, kamu di rumah kau. Jaknya mikir, aku dijak membantu baik. Tapi nyuci, la ilaha illallah. Sambil marah nyuci keras. Tak tahu baju laki oleh kritik, ngambil sikap yang keras. Kena sambil marah tadi kan? Kira-kira itu tak dia kira. Asalnya tak jauh beda di mana-mana situ. Lu nyemok piring banyak, ngocehnya luar biasa, tar. Puji laki yang tidak main sholat, dan masuk dalam musuh udah kipet, tidak penting. Itulah kejadian kita hari ini. Malam ini kita memperingati Maulid. Ayat yang dibaca tadi pas ayat surah Al-Fil
artinya gajah. Karena Rasulullah lahir 12 Rabiul tahun ayat yang turun surah tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim khairan tarmihim bi hijaratin faja'alahum ka'asfin ketika Rasulullah lahir persis kenapa dikatakan tahun gajah. Ketika itu tentara Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah berbondong-bondong dengan senjata yang lengkap dengan pasukan bergajahnya. Abdul Muthalib sebagai kakeknya Rasulullah bukan cak perlawanan nak dihadapinya orang sebanyak itu mati. Sedikit bersembunyi tapi dia berdoa kepada Allah. Nah ingat, kita ni jangan galak tinggalkan Allah segala macam pekerjaan. Kalau kita meninggal Allah sudah selesai urusan, biar aku menghadapi sampai titik darah penghabisan. Melawan dia. Itu pakai bambu runcing, umum pakai senjata meriah, tahu? Kena melawan tadi ya. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Ya Allah, satu gajah dengan pasukannya, satu gajah dengan tentaranya, dengan alat senjatanya, tidak sanggup melawannya. Ini ratusan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tolong kami ya Allah, selamatkan kami, selamatkan Ka'bah ini. Turunlah gunung ababil yang membawa batu panas, dilontarnya kepada seluruh tentara bergajah, seluruhnya mati. Kalaupun ada yang tidak mati, balik ke dusun halamannya membawa penyakit, penyakit nular di dusunnya, mati ganggu. Seluruh-seluruh ini yang rombongan tentara bahaya. Hebat ya Allah? Hebat ya Allah? Hebat. Jangan takut. Aku selama di Manglokong, hebat ya Allah? Iya. Hebat ya Allah? Iya. Kasih tidur kalau. Malamku. Nggak malam. Pokoknya malam ini uji bisa seperti tadi. Pokoknya kita lebih cepat, lebih bagus. Kita akan cepat pulang. Tapi dulu ya. Aku nak ke Bandung dulu. Tap-tap tanya natap, di dulu tanya batu. Duduk kamu mantap-mantap, kena ceramah sampai jam 1. Alam kamunya jam 1. Pokoknya kan kamu ceramah lah kayaknya kali. Iya. Allahu Akbar. Luar biasa deh. Aku senangnya, aku dengar Ustaz Sukrinan atau pemurid Nabi jarang-jarang di Al-Hijri ini. Karena Muhammad Abed Al-Hijri termasuk masjid yang kecil, yang agak kecil. Sekarang sudah ramai Pak. Jumat lah penuh, lah kurang ini. Lah sampai nak keluar hari Jumat. Artinya memang satu masyarakat banyak, peminatnya akan lebih banyak. Maka Ustaz Sukri, kalau semakin orang banyak datang ke masjid, semakin banyak pula yang dalam kotak itu. Sudah tuh kotak punya ditaruh di depan. Aku sejak waktu jadi kuat dulu dan nasihat juga di Rofi ini banyak. Alhamdulillah sudah berubah. Karena kotaknya di depan, uang masuk buru-buru mana nak masuk ke kotak itu. Kadangnya malu, nak ngejuk 5.000 malu, nak ngejuk banyak kata itu lewat. Jadi lu malah kotak yang gelap itu cacat itu boleh tahu. Ya iya. Tambah lagi kamu kotak itu kamu jagoin. Sungkan kena ngejuk. Ini bukan dulu mereka dikit ngejuk banyak kata akhirnya cacat itu masuk keluar. Tapi kalau kotak 2.000, 5.000, 10, 1.000 tak tahu. Alhamdulillah berubah. Ada yang ngomong, waktu yang pertama ngomong di masjid tak tahu. Kenapa? Ada lah pernah ngomong, cak maksudnya, kotak di depan. Ujarku yang ngomong maksud, aku bisik di kupingnya, solat masjid lain lain. Ya, yang masjid ini. Ini sensasi kowo, musiko. Yang ngomong saya itu, kita kan galau. Karena mulai di depan kita, apa? Kus amwalihim. Ambil dari segala itu dari orang-orang yang kaya itu, ambil masih lemah mengambil itu menodong di masyarakat.
Gimana tadi? Tentara Abraham dihancurkan oleh burung apa? Ababil. Pokoknya malam minum santai-santai kayak. Jangan-jangan Cak Yoyo ibu-ibu apa nanya mau berani tak? Maco surah Al-Fil. Bukan dia anak. Ibu apa nanya mau? Baik dulu lah, Biba baca lah. Al-Fil. Ada yang berani ibu? Maco surah Al-Fil. Hadiah ada bu. Hadiah. Lalu santai ya. Apa namanya aja? Ada. Itulah kadang-kadang galak. Galak memang itulah galak. Pokoknya pengurangi ngetes itu pasti ada lah. Kalau habis salah ngomong kan bisa dong. Yang lain ada. Tadi berani. Bukan soal hafalnya, beraninya itu. Ayo. Sikol baca. Banyak. Dah hafalnya tak hafal. Dapat. Ibu-ibu majelis taklim harus berani, Bu. Kalau tidak berani, jemaah mengkem. Nah, harus berani majelis taklim. Santai lagi. Ya. Kalau tidak manusia, Allah pasti. Surah Al-Fil. Alam Darukai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sujil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terserahlah, jangan Bu, apa dikit baik, kemari. Ya sudah, tidak apa-apa. Pokoknya intinya seperti ini. Orang yang hafal Quran harus dikasih hadiah. Apalah ngomong tadi, penyanyi lagi baca tiga sawir ke Abu Wong lagi maca Al-Quran. Kalau orang ini memang sudah janji berapa tahun yang silam, sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang silam berjalan terus Bu. Saya itu dikatakan oleh Ustaz Yusuf Mansur, katanya berani gak menjual menghafal Quran 500.000. Waktu itu berdiri semuanya menjual langsung 50.000. Wih, aku udah ganti. Akhirnya di Ustaz Mansur yang belum bawa duit, berani gak menjual 500.000 secara kredit? Dia punya malu dulu secara kredit tinggal. Rupanya saya inilah. Apa namanya, mohon maaf ya, orang menjual 50 berarti tinggal 450 terus menjual dari 20 berkira 70 awak lampuran cacat dia menang terus itu Bu. Kita kadang mampunya sekali lagi, kadang boleh ngaji dewek tes menjual momen-momen awak ceramah seperti inilah awak bisa membagikan, memberikan, menyelesaikan utang tadi lagi 100 per 500, 200 per 500, terus sampai 500 per 500 ulang lagi. Itulah sebenarnya janji tadi. Mudah-mudahan alhamdulillah ada berkahnya untuk memberikan kepada orang-orang yang hafal Quran. Apa ayat tadi? Alam tarokai bahwa Allah alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tayran tarmihim bi jaratin faja'alahum ka'asfin. Aturannya atau hadis yang baru terdiri datang malam. Kalau bila ada saya untuk menyebutkan dia apa-apa Quran ini bukan apa lagi kapan-kapan. Ibu, ketika Rasulullah lahir di tahun gajah, orang tuanya dah kaki lagi Abdullah tinggal ibunya. Akhirnya ibunya mohon maaf tidak bisa menyusui Rasulullah karena mohon maaf ya kurang air susunya. Akhirnya disuruh orang lain untuk menyusui Rasulullah.
Ketika di rumah yang menyusui ada hal yang aneh. Rasulullah itu pernah diculik, kemudian dijemurnya dibelah dagingnya oleh wong itu. Rasanya uji yang menyusui tadi mati ya, Muhammad kecil tadi. Ternyata kalau dijemur tidak, juga membersihkan di dalam itu, persis seperti itu. Hanya keraguan-keraguan itulah akhirnya dikembalikan Rasulullah kepada yaitu keluarganya. Hanya dibilang oleh neneknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib, diasuh pamannya Abu Thalib juga meninggal. Jadi memang luar biasa Rasulullah itu perjuangan dalam hidupnya. Tapi berkat kesabarannya, akhirnya mereka dikenallah seluruh dunia sampai sekarang. Maka kita harus selawat kepadanya. Barang siapa berselawat, maka dia nanti pada masa akan mendapat semacam panggilan dari Rasulullah. Jika Rasulullah mendirikan benderanya, ya umatku kena kita selalu berselawat, maka kita tidak malu untuk datang ke bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu malu kita, Bu. Ya Nabi salam itu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa nanya? Kita tiga ini deh. Dah, yang enam, oh iya. Yang kecil dulu ayah, yang kecil dulu. Ibu-ibu dulu lah. Baik, di sini saja. Ya Nabi salam. Mana suaranya? Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Kamu hilang suaranya. Lagi kelas suaranya hilang. Siapa yang bapak-bapak lagi mau? Baik, saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jangan kuat ibu-ibu, kuat bapak-bapak. Ibu, bukan karena banyaknya. Memang kalau untuk berselawat suara ibu-ibu kecil. Ya lepas. Mulai. Kalau ceramah saya punya, kalau nyanyi itu lah ibunya. Saya nalar juga hengkulo. Oh iya, kalau lagi berselawat suara ibu-ibu kecil. Kalau lagi bapak-bapak besar. Kalau lagi marah suaminya besar suara ibu, bapak. Jadi kalaulah sudah marah ngocehnya, ya Allah, ibu-ibu inilah yang nomor satu suaranya. Nyanyi juga ibu-ibu. Zamannya kamu jadi MC, kalau di pesta ibu-ibu dan dipanggil, tidak digawe yang kirim. Mesti seksi piring, naik. Seksi kado, naik juga. Segala seksi nak naik kalau nak nyanyi. Dia kata lahir cuma nyanyi, nanti lakinya pula. Pandanglah matamu tiada mesra lagi. Dia kemana mesra, mengipil itu dibilang. Nah, boleh mesra. Sudah ngomong. Aneh kok belayan tanahmu tiada mesra lagi. Oi, mana nak mesra dulu dipegang bagaikan kapas, ini megang cabatu. Siapa yang mesra? Itulah kenyataannya. Sekarang gua nggak berlaku lagi mencapai cara mali bertamanan waktu lewat nyanyi lah.
Lagu apa? 7 sumur. Wanita mana yang gagah rela? Yes. Kalau suami ringan tangan, bukan tangan suami. Ringan tangan bukan ringan kawin, garangan. Hai, macam itu. Nah, setelah itu kadang-kadang luar biasa. Makanya kalau ngomong di majelis taklim pagi-pagi, buka pintu, ya berselawatlah, berzikir. Berselawat dapat faedah, zikir dapat pahala. Ya? Salatullah salamullah sambil buka pintu. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah yasin habibillah sambil buka pintu, sambil nyapu. Pahala dapat, selamat dapat, dan jarak dapat. Puji wong rumah sampai mulai cacaran. Tidak rugi beli baju seragam. Tapi ketika kamu nyanyi yang macam-macam, kemana aku mencarimu, lagi muring. Puji lagi, siapa jauh lagi? Kemana aku mencarimu. Woi, awak kau di situ, kawan tu siapa orang dalam? Dah kata nyanyi lagi, udah minggu berasa. Benar ke? Akhirnya kena menyinggung perasaan tadi. Suami pergi mandi, sudah mandi bersepatu bertopi, baju lengkap, sambil memakai sepatu, masang kaos kaki, langsung mulai nyanyi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ya Allah, nyamulung ngomong sama anak, ngaku nak ayah kau tu. Jangan ditanya apa yang aku cari. Dah balik lagi. Kalau sambil turun tangguh nyanyi itu, tak balik lagi. Kenapa? Tersinggung. Jujur kayak aku dah balik nyanyi tu orang siapa. Ketika 4 tahun aku jadi keluar pin, itu ada Cak Tigo lah datang dengan aku urusan nyanyi dan 30 tahun Pak Tuan kami sudah berumah tangga, terakhir suami tidak cinta lagi. Gimana kalau kita tidak menikah itu? Nah, contohnya cuma kamu sayangku di dunia ini dengan orang lain. Ujakku cuma lagu be, aida seringannya. Ngenyur sen pulau Pak Tuan. Di rumah ada sen ngenyur sen. Ya sabar, dah panggil. Setelah dipanggil, diselesaikanlah di kantor tua itu, akhirnya maksudnya balik lagi baik lagi. Ujak puluh lain kali gila, artinya bini tidak setuju ketika kita nyanyi dengan diluan atau dengan siapa lain. Sebaliknya kamu juga cek perhatian. Ketika kamu nyanyi, jangan nyindir. Jadi yang mana Ustaz nyindir? Ada heran. Dan apa? Banyaklah Omah Irama perjuangan dan doa. Kan tak nyindir kan? Berakir-akir ke hulu, berenang ke tepi, sakit-sakit dahulu, senang kemudian. Nah, pada yang dilakinya, rasanya dia. Terus Rasulullah semakin besar, Rasulullah semakin dipercaya, Rasulullah hidupnya berdagang, akhirnya berdagang bersama dipercaya oleh seorang yang kaya raya, Siti Khadijah itu orang yang kaya raya bu. Itu sampai hartanya pun kuncinya dibawa oleh orang-orang kuat saking banyak kuncinya. Kita punya kunci bila pening orang kita. 2-3 bila dah tahu nak malas itu. Tinggal kunci di mana waktu sholat. Allahu Akbar. Nah situ kunci. Siti Khadijah diangkat oleh orang kuat. Akhirnya ketika menikah, Khadijah yang melamar Rasulullah kena kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Nabi berdagang jujur bu, Nabi tak kurang timbangan, Nabi tak ngomong modal. Awas hati-hati ketika kamu ngomong modal itu masalah. Di Rompet kamu ngomong modal berapa yuk beras? Modal 10.
lebih 500 sakit hati. Lebih baik berapa? 15. Baca tak 15 tidak baca. Nah, jangan ngomong modal. Kadang kita ni modal 10, ngomong modalnya 13,5. Maka nak jual 14 untuk 500 lah haram berapa? 3.500. Hati-hati. Banyak hal-hal yang membuat kita haram berdagang itu. Jika orang hati-hati. Hari Jumat itu ketika orang sholat Jumat kita tidak sholat berniaga, haram hukumnya hasil yang kita dagang tadi. Kalau orang ni kawan tuli, tak percaya dia. Ya, lah teruslah. Ya. Dipertanggungjawabkan itu, ibu guru aku. Ketika hari Jumat aku ulangi, kita masih berdagang, uang sholat Jumat kita masih berdagang, hasil dagangan kita itu haram. Jadi mana? Tutup dagangan di Jumat, baru dagang lagi. Cuman kalau rumah kita sama ibu, mau nak percaya, hari berjalan ke Palembang, pergi ke pasar 16, jenguk toko-toko Arab. Ketika sholat Jumat ditutup hilang, pegawai-pegawai Dino disuruh keliaran, nak makan, nak mana-mana, tutupnya balik Jumat, balik buka lagi. Dia ingin mencari keredoan. Apa pengaruhnya? Berdagang orang timbangan, apa pengaruhnya? Nah ini pengaruhnya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, apa ngomong maaf nih dengan departemen perdagangan di mana baik? Kita di Murakalain, dia pun cek pasar ini mau dia. Jangan hayal dia soal urusan mengurangi timbangan. Kamu pikir tidak jadi apa-apa? Di zaman Nabi Isa itu kemarau 7 tahun, 5 tahun kemarau. Zaman Nabi Isa. Nabi Isa sudah berdoa kepada Allah. Di tengah lapangan berdoa seperti sholat istisqa, berdoa. Ngajak umatnya berdoa, tidak hujan. Akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah mengabarkan kepada Nabi Isa, ya Isa, kenapa hujan tidak turun walaupun berdoa panjang? Uang yang berdoa dia dan Nabi Isa itu banyaknya dosa. Apa ya Allah? Pokoknya dosanya itu puji Allah melalui malaikat Jibril. Pertama dosanya uang kaya tidak rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah. Yang kedua, uang pedagang banyak mengurangi timbangannya. Apa iya ni? Pokoknya uji Jibril ketika berkumpul kamu mungkin siapa yang punya dosa ini tidak usah bilang berdoa. Berkumpul, akhirnya bisa mengungkir saudara-saudara seluruh umatku tidak bisa aja lagi orangnya. Siapa yang punya dosa dua jangan minta doa. Dosa apa kata orang itu kan? Pertama dia bersen tak nak sedekah. Kedua dia berdagang kurang timbangan. Lari galau. Video lah galau itu. Lari galau. Cuma satu orang yang tidak berlari. Seorang pemuda, matanya buta. Puji Nabi Isa, kenapa kau tak berlari ni? Aku pedagang bukan, aku berduit bukan. Jadi aku dah kata dosa yang kau sebutkan tadi Nabi Isa. Terus, apa kau dah pernah dosa? Rasanya sudah pernah dosa. Selama hidup kau sudah pernah melakukan dosa yang besar. Pernah satu kali mungkin besar dosa aku itu ketika aku lagi itikaf dekat dengan Allah, ada seorang wanita cantik lewat di depanku, ku kelek-kelek ke, ku injek-injek ke. Aku merasa dosa mataku, sekarang mataku sudah kucongkel dalam ya. Dari tubuh umur dosa itu, matanya congkel. Mun kita ni kaki lanang ni, mohon maaf mun motor di situ meliputi beragam ulama. Mana dia bukan pengalaman kau sadar tahu. Kita pengalaman kita sama baik. Begitu jalan di situ, ada di situ mengilu. Ada mengilu, pulang. Saya nanya dulu, yuk. Menyiapkan dulu kan, yuk menanya yuk. Kalau nak namu dia di situ. Ya kalau dia tua, kalau dia muda dan adik, intinya itulah kenyataannya. Sedangkan orang tadi
ketika dia dekat dengan Allah melihat seorang wanita merasa berdosa matanya, dicongkel matanya. Nah, tidak bisa kalau macam itu. Engkau jadi imam, engkau berdoa, aku yang mengaminkan. Berdoalah seorang pemuda tadi, kemudian Nabi Musa mengaminkan. Di tengah doanya hujan turun, jangan main-main. Hai Pak Ustaz, kami tidak meranti mama, kami tidak berdagang beras, kami tidak berdagang gandum. Jadi kamu berdagang apa? Kami berdagang minyak. Bisa berdagang militer. Jadi yang lain kami berdagang buku. Sama kan? Makanya kadang-kadang puji Rasulullah, ketika kamu ke pasar, cepat datang, lambat datang, cepat balik. Kalau pasar, kalau ke masjid cepat datang, lambat balik, beda kan? Saya ulangi, kalau ke pasar, lambat ke pasar, balik cepat. Kalau ke masjid, cepat datang, balik lambat. Kenapa di pasar itu banyak yang urusannya, banyak godaan-godaan dunia, setan. Mau tidak percaya? Nah, sekarang aku ke pasar, aku nak beli buku. Berapa harga buku ini? 15.000. Kalau kemahannya, kemarin nak beli 10. Kenapa kemarin? Apa kali itulah? Laudi itu. Dah, taruhlah. Manis itu, manis. Jadi 15.000 jadi. Boleh nyicip, boleh. Nyicip lah. Uji tukang jual, ada nyicip. Lah setengah kilo. Ini pembeli. Yang penjual ngomong, nih kau lah nyicip setengah kilo. Tunggu kau, aku ada kantong spesial. Rupanya ada sekilo dari kimbang, udah busuk-busuk, campur busuk. Begitu nyicip lah setengah kilo merasa rugi, uji penjual lagi, mohon maaf ini tadi, ini cerita, tapi belum kenyataan ada apa. Lebih kurang saya itulah, kenal disakiti, rasa nyakiti kan. Begitu dia pergi, ya sudah, cut yang ini. Pas balik, ay kurang ajar, duku busuk kan. Dua kemungkinan, bisa dia sadar bahwa itu ditipu, bisa dia sadar mungkin aku berdosa ya, aku dari makan setengah kilo. Setelah dia samo ini cantik orang, benar. Sama yang mohon maaf kita diceritanya nyata-nyata uang jual karet, beli karet, yang main timbangan, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang jujuran kok. Ini berbicara soal main timbangan. Ada juga ketika orang nak beli karet, jelek, tarik kau ni potong sini, potong situ. Lagi tunggu kau berlepas, dia yang kali tadi, kau isi batu tu. Allahu Akbar. Jadi lemah. Kalau diisi batu, berapa tu 10 kilo, dipotong 5 kilo, masuk itu masuk. Dipotong 10 juga masuk itu. Artinya inilah kenyataan dalam kehidupan kita yang tidak menuruti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya melalui Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi. Kalau kita ingin pengen seperti contoh umatnya Rasulullah, turutilah cara Rasulullah. Yang mana tentunya yang dikerjakan Nabi yang baik-baik. Tapi ingat, ada yang dikerjakan Nabi tidak baca kita ikuti. Apa nih? Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Nak mati sunnah Nabi begini empatnya, ini empat. Kalau tidak macam-macam so, dari segi empat. Yo, pakai ngerayu sunnah Nabi. Maksudnya kerjakanlah yang baca itu kerjakan. Yang tak baca jangan coba-coba. Atau sebaliknya yang kita kerjakan itu melalui makanan ini tanda-tanda. Dah aja.
Halo, makan kenapa ya? Lanjut ya? Lanjut. Memang nasib penceramah ini luar biasa. Tapi tadi aku ada martabak. Iya. Kadang yang penceramah ini keluar makanan. Ketika ada ceramah keluar ceramah deh makanan habis. Maka ada kiai ya, dia ini sering baca Yasin. Dia sering baca Yasin dengan muridnya. Jadi begitu itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, makanan aku habis dalam dimakan muridnya. Uji gurunya kumbu kau sekali lagi. Begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada telepon, diambil gurunya dimasuk dalam dia. Telepon pecah. La ilaha illallah, kepala guru udara, bukan kepala guru udara, telepon pecah. Oh dia besarnya enggak. Allahu Akbar. Ya. Di mana tadi? Telepon pecah. Telepon pecah ya. La ilaha illallah, kepala guru udara. Intinya bukan kepala guru udara, telepon pecah. Jadi apa? Tenang deh, banyak ini makanan kita habis. Kita selawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Ketika Rasulullah berumah tangga dengan Siti Khadijah, seluruh harta Siti Khadijah hidupnya galau dengan orang yang membutuhkan atas keinginan Rasulullah. Ibu, saya ulangi lagi. Khadijah punya duit banyak, cucinya diangkat oleh orang-orang berat, hartanya banyak. Ketika kawin dengan Rasulullah, seluruh harta Siti Khadijah hidupnya galau dengan orang yang membutuhkan. Aku nanya mau Khadijah yang dirupit ini. Ate yang sanggup. Kadang saya laki, nah hidup lain masih marah. Maka jangan kamu membuat laki itu tidak jujur dengan kamu. Contoh, suatu ketika suami bawa duit 1 juta. 1 juta uangnya. Suatu ketika suami bawa duit, dapat duit 1 juta. Dijualnya dengan kamu 700.000. Tahu tak kamu dia dapat 1 juta? Tidak tahu. Kena bukan gaji, gaji terusan itu, rezeki harimau lagi. Tapi suami ingin jujur, ingin mengajarmu jalan surganya Allah. Suami ngomong, aku dek atau mama Sianu, Mas Sianu lah, Mas Sianu. Kemarin itu dapat duit bukan 700 Mas Sianu. Berapa jadi? 1 juta. Mana 300-nya? 100 aku nunjuk uang caknya harusnya jangan masalah. 200 mana? Awak lewat dekat rumah awak. Lewat dekat. Halo. Halo. Ya. Ulangi lagi ya. Kemarin dapat duit sebenarnya bukan 700 tapi 1 juta. 300-nya mana? 100-nya aku tunjuk dengan orang yang mungkin kehausan. 200 awal lewat depan rumah awak, akhirnya awak tunjuk dia, kasihan dengan dia. Uji bini tadi, kenapa tadi berbelu? Itu ikhlas atau marah? Kalau sampai terjadi seperti itu, suami akan ngomong sampai mati, tidakkan jujur lagi dengan kau. Hati-hati. Sebenarnya kamu baik, tapi mulut dah jatuh.
Yang bagusnya, lah sedikit yang ngenyok rumah sekali-sekali. Nanti kemudian cobalah jangan 200, jual lagi 200. Tunggu dalam mana tahu besok dapat rezeki lagi. Oh senangnya. Kalau orang tiga gede. Ini kadang mulutnya Allahu Akbar. Memang Bapak, seorang wanita itu dijadikan dari tulang rusuk. Seorang suami yang bengkok, jangan coba-coba untuk meluruskannya ya. Maka kalau kamu berusaha meluruskannya, maka dia akan patah. Jadi bagaimana? Biarkanlah dia nak bengkok-bengkok terus. Lah sifatnya nih yang meremnya ini nomor satu kamu itu ya. Maka harus satu ketika ada seorang lakinya balik dimarah, tidak balik dimarah, balik lama dicurigai, balik cepat pegawai dikata marah, bawa duit banyak tidak terima kasih, bawa duit dikit dimarah. Jangan ada pilihan dimarah. Besar-besar ada sumur di belakang rumah, diangkatnya dimasuk dalam sumur. Kena ngoceh terus lagi. Sejam masih ngoceh dalam sumur, 2 jam masih ngoceh, 3 jam masih ngoceh, 4 jam tak pergi lagi. Nah mati minyak ini. Deololnya kali ditarik yang keluar kepala kotak gede gini. Siapa kamu nih? Aku jeng menjaga sumur. 100 tahun aku menunggu sumur, tidak pernah aku bersihkan. Terus bini aku di mana? Bini kau di bawah. Nah kau keluar, tidak tahan mau cek. Jeng tidak tahan. Oh jeng, kau baru 3 jam kau udah sanggup. Aku udah 30 tahun. Jadi, nah nanti aku. Mudah-mudahan ini ibu-ibu di tempat lain lah. Di dusun awak kayak dia kucing itu. Di situ kayak kalau tidak jauh beda. Dia pun nabi pada dulu awak asal ngaji, nasihat dia menyedak ngaji deh. Ada kejadiannya. Jadi di bawah dulu awak ini dulu ini awak tahu berarti. Kawan SD awak nanti lah. Kalau kamu ngomong awak tua, dah baca awak masih muda, menyimaknya muda, ya kawan SD. Baik ya. Penting sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, di mana tadi? JB tidak sanggup. Jawabannya itu. Nah, kehidupan Rasulullah ini luar biasa. Itu Siti Khadijah yang sabar, yang segala macam, tapi Ibu Siti Khadijah juga sebagai manusia biasa. Ada kala dia dapat godaan juga. Ketika dia sudah miskin, hartanya sudah dijual dengan orang lain. Ketika Nabi sedang berperang, Siti Khadijah lagi berjawab nemu gandum. Itu Siti Khadijah sebagai manusia ada godaan. Dia ngomong, ya Allah, dulu aku kaya raya sudah hebat, sekarang aku berjawab nemu gandum, miskin aku sekarang. Nabi sedang berperang dihijabkan oleh Allah jenguk. Nabinya aku. Belum tahu ujinya. Akhirnya ketika Rasulullah pulang dari berperang, menghadaplah Siti Khadijah, ya Khadijah, kita sholat sama-sama berjemaah. Setelah itu kita pergi ke lapangan, diajaklah Siti Khadijah ke lapangan. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Khadijah, pejamkan matamu. Ketika dibuka mata Siti Khadijah, seluruh harta yang disumbangkan kepada orang lain muncul dalam perut di tengah padang pasir. Bagaimana Siti Khadijah mau diambil lagi? Tidak ya Rasulullah, biarlah di akhirat nanti. Itu kesabaran Siti Khadijah. Maka ngomong Khadijah zaman sekarang memang kadang duit sejuta, nak menunjuk, nah ngomongnya, apa kami lemah lalu budi dengan kamu dunia? Karena wanita itu senang dipuji sebenarnya. Kali jujur masalahnya, kami tahu, bukan curhat tapi ini bukan. Duit sejuta sekarang. Oh, duit sejuta ini ada hak orang lain 100.000. Mulai, baru kita ngomong kayak ini, mulai. Bukan lain kali lain. Iya, lain kali. Sejuta yang bunuh.
kurang dari 1.000 syam. Jadi bila kamu mau nyulas sebelum datang mau nak sedekah tapi tidak seluruhnya. Apa yang ngomong tadi? Dia tu baik tapi mulutnya tidak sampai. Itulah sebenarnya. Memang aku ngomong tadi dia dijadikan yang jawab kok. Siti Khadijah akhirnya dihijabkan oleh Allah. Kemudian hartanya muncul galau di tengah padang pasir. Uji Rasulullah mau dikembalikan, tidak usah dikembalikan. Itu kehidupan Siti Khadijah bersama Rasulullah. Setelah Siti Khadijah meninggal, barulah Nabi Muhammad dapat istri yang berikutnya namanya Siti Aisyah. Maka kalau berdoa, jadikan keluarga ini seperti keluarga Nabi Muhammad. Wa Khadijah Kubra Aisyah radhiyallahu anha. Kamu jangan tidak ngamin ke? Ada tidak ngamin ke? Nah, ke Ustaz itu ikut ke sini. Seolah-olah banyak sekarang ini lakinya berdoa tersebut, bininya tidak ngamin bertahun-tahun. Tanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diam bini. Bertahun-tahun kena penasaran, lakinya ngomong, apalah awak berdoa tidak pernah ngamin ke? Habis doa orang itu nyebut kilo sebuah. Yang mana tu? Yang hasanah. Ya Allah, lakinya. Cuma baik gini awak kalau bila majlis taklim terus. Jangan juga dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rupanya mantannya dulu hasanah. Ini cemburu. Makanya tidak amin kan. Sekali-sekali sebut nama Allah. Nama bininya Maimunah. Saya sudah lagi benci ke bawah. Rabbana atina fid dunya Maimunah. Lalu dia amin, jelas bininya. Nah, dengan itulah nama awak disebut. Dah tepi kau. Nama doa kita dunia, namanya kau Muhammad Hasan apa itu? Jadi artinya inilah artinya kalau kita tidak paham. Banyak bu. Ini terbukti juga. Ilmu ini malam ini. Ada waktu di Palembang ni. Dulu sudah saya sebut, ilmu sebut 3 tahun. Ada amalan supaya rezeki banyak. Jawab ada, Mang. Apa artinya? Ia patah, ia rosak. Maha pembuka, maha pemberi rezeki. 2, Asmaul Husna ini kamu amalkan 100 kali sudah sholat. Itu jengok hasilnya. Aku nak jengok kamu amal setahun, nakal haji tak kamu tahun depan. Jadi yang mudah nak nakal haji dulu, sering-seringlah amalan tadi. Macam surah Al-Fatihah, mondak macam surah yang lain, mondak macam surah yang lain lagi. Dah kalau mari baca surah Tanah. Oi, baca surat Tanah berarti haji. Nah, 2. Lah, maka diajari Ustaz suruh ngamal surah Al-Fatihah. 10.000 kali belum juga. Apa lagi? Surah yang lain belum juga. Lah, dia yang uji Ustaz tu. Apa lagi? Dah punjing ini. Dia boy, kalau mari baca surat Tanah. Luar biasa ya. Sebenarnya sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan kalau untuk nak haji. Pokoknya kalau nak kemudahan-kemudahan kamu datanglah ke kantor ya. Banyak kemudahan-kemudahan. Dasar kita beda kalah. Kalau darah insya Allah mudah-mudahan. Banyak kemudahan-kemudahan untuk nak haji. Jangan menjelaskan di sini. Nanti kita dulu tahu galau. Sudah. Gimana tadi? Surah Tanah ya. Oh iya, ia patah, ia rosak. Maha pembuka, ia patah itu
Allah maha pembuka, ya Rasak maha pemberi rezeki. Amal itu memang ngaku-ngaku setengah tahun aku datang ke rumahnya lagi, dia ngomong lagi, ada lagi amalan yang lain, kurang kilo amal punya. Kawan amal aja tuh, tidak jawab amal awak punya. Ngaku awak ngomong, dia patah ini, ya Rasak, enggak, nampak menyebut di musulamu awak. Masalah kan? Masalah kan? Padahal dia jari, dia pakai, dia rosak. Nyemaco, dia pakai, dia pakai. Maha muka, aku. Ini, ya rosak aku pada coban. Masa bukan musulamu. Nah, musulamu racun. Ini artinya orang yang tidak belajar. Sama yang tadi itu, kena tidak belajar bahasa Nagari nanti disebut namanya Maimunah. Habibah, sudah berdoa. Kamu dah pernah nyebut nama Allah sekali Habibah. Apa? Nyebut kamu sudah kalah nyebut nama laki kapan? Ya itulah cerita uang di bininya, lakinya nama Amin. Ketika orang Abdul dia, kena lakinya Amin dah nyebut nama lakinya. Banyak hal-hal yang memang perlu dipelajari. Dan terus sekarang rumah tangga dengan Siti Aisyah. Sama Bu, Siti Aisyah walaupun muda, sabarnya luar biasa Bu. Rasulullah pernah pergi berdakwah balik dan bawa oleh-oleh. Ketika itu Rasulullah lupa bawa oleh-oleh. Ketika itu Rasulullah bingung nak ulang lagi ke pasar jauh. Akhirnya Rasulullah mencari batu di sekeliling rumahnya yang paling miluk dibakar. Disingit-singitnya disimpan di belakang badan. Ya Siti Aisyah, mohon maaf tidak baca mau oleh-oleh. Tidak apa-apa ya Rasulullah, yang penting kau kembali dengan selamat. Itu bini yang pada dia tidak ngomong, boleh saya tidak ikut? Tidak. Dia ngomong yang penting kau sudah sehat. Apa dia? Ngelihat apa? Oh, cucu kawan. Cucu kawan. Apa tak dia macam ayat surah Al-Qur'an? Apa tak? Tidak apa. Mudah apa? Dia. Oh iya, dan terus kemudian disimpan-simpannya di belakang. Puji Rasulullah, puji Siti Aisyah, ya Rasulullah, aku di belakangmu, aku malu ya Siti Aisyah. Aku ya Rasulullah, aku tidak mau oleh-oleh, cuma aku mau oleh-oleh gila. Dikeluarkan batu, aku di Siti Aisyah. Ya Rasulullah, terima kasih engkau telah memberikan sesuatu. Sampai sekarang dalam museum batu itu, kuna nengok ngomong di siko, menakinya mau batu beliau. Kau yang kawan harap dalam hidup rumah tangga 25 tahun. Ada dusta di antara kita. Engkau jangan ninju awak makan nasi, kau nak ninju awak makan batu. Ulangkan saja awak dengan untuk awak. Lagi gitu. Tapi Siti Aisyah sabar, batu dijengoknya, disimpannya sampai sekarang dalam museum. Batu itu disimpan baik-baik. Itu kesabaran seorang istri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah yang ditanya, Rasulullah balik dari gedung pada uang itu labu, nonton pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, Siti Aisyah, assalamualaikum, tidak buka. Dia bentang sal, dia tidur di depan pintu. Pas subuh dia jengok Rasulullah tidur di depan pintu. Ya Rasulullah, kenapa kau tidak bangun aku? Aku lah bangun tapi kau tidak ini. Keras-keras sikit, aku takut nanggung tidurmu. Ya Siti Aisyah, puji Nabi, mohon kami ya Allah. Balik dari Mega jam 2 malam. Assalamualaikum, mama, tidur nak kebal. Menyakitkan hati. Jangan kurang nanti kayu tahu. Kadang-kadang kita ni kami lah bisa mobile kita tahu. Kadang-kadang nyakit perasaannya. Kadang-kadang bini itu mau dia merobok.
Kayu kelompok tinggi na yun. Macam. Jadi panggilan lain ako. Yang betina itu pula sa bini ko ulit laki na alam pulos na lasing. Dia ngomong kayo, kaya may sering. Darate yang ini. Jadi artinya jangan pernah saling menyakitkan Rasulullah. Makanya kita memperingati Maulid Nabi ini kuncinya artinya kita nak nengok kehidupan kalau kita seperti tadi kita nengok kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah dibape diludah ya ketika dia lewat dibape diludah ketika dia lewat pun tidak mati lagi tidak ludah lagi tanya kemana lah orang dalam Nabi kemana lah orang dalam ludah ujung waktu sakit dia ternyata orang Yahudi didatanginya dijenguknya mentito Allah Akbar. Ini artinya memang luar biasa. Baik-baik kami hormati, mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini akan menjadikan kita umat Rasulullah yang baik, amin. Bertambah ilmu, amin. Dengan Rasulullah memperingati Maulid Nabi ini kita dibanyakkan Allah rezeki, amin. Dibukakan pintu usaha, amin. Dan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi paling tidak datang ke makamnya Rasulullah. Di mana makamnya? Di Madinah, amin. Pokoknya macam itu. Berniat pun kalau urusan sama. Mau kamu tidak berniat, ingat nih, awas ya. Haji itu saya ulangi, bukan karena aku kasih haji, kasih PHU, kita nak merayu supaya orang haji. Tidak. Ingat, haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Naik haji ke Baitullah jika kamu mampu. Jangan ingkari yang bilang nak haji kok. Berangkat 20 tahun lagi. Lebih baik aku beli rumah, lebih baik aku beli tanah. Untuk aku naik haji. Pokoknya haji itu tidak keluar. Nah, dan ingkari itu jangan ingkari maksudnya itu. Mohon maaf ini. Jangan naik haji kamu, lebih baik umroh. Umroh cepat, kau umroh di umroh. Nah, kamu gilanya itu. Mohon maaf yang bagusnya kerjakan yang wajib dan kerjakan yang sunnah. Daftar haji, ada duit baru umroh. Jengok sekarang, dah mudah. Duit lado, giliran naik lado. Tak tahunya corona 2 tahun. 2022 ini duit lado, waktu lado, rupanya umur dibatasi. 65 tak boleh berangkat, tahun depan insya Allah tidak. Artinya itu namanya lockdown. Aku jadi petugas 2020, 2021 karena 2022 ini salahnya naik, kena berangkat sedikit. Jadi yang petugas dikit, aku yang tertinggal. Artinya memang inilah sepertinya kalau belum sampai ke sana. Tapi artinya yang penting jangan mengingkari. Kalau kamu mengingkari, berarti kamu tidak percaya dengan rukun Islam yang kelima. Yang pertama mengucap 25 syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa bulan Ramadan, yang keempat zakat dan fitrah, kelima naik haji. Sudah itu ini ingat zakat fitrah. Fitrah pula jadilah yang zakat yang mahal dan besar. Kena pun berduitnya, kalau tunggu berduitnya tidak berduit-duitku. Tinggal lagi, kalau kamu berdagang untung 1 juta dalam sebulan, bagi 25.000 untuk orang lain. Kalau nak hadiah jadi juga, untung 100.000, berarti untuk orang lain 1.250. Nah itu kan, 500 berarti berapa? 12.000 ya. Kalau 1 juta kan 25.000 kecilnya. Tapi kita nak mengeluarkan itu luar biasa, Bu. Seperti yang aku tadi ngomong. Suami ngomong dengan bini, kita ni dapat 1 juta, ada orang lain 25.000. Kamu ngomong, dia galau bersama balik. Marah gitu. Iya, membakar kekurangan hidup ini. Padahal cuma 25.000.
seperti kita nak bangun kan, nak bangun masjid ini yang bangun. Seluruh orang sama jiwanya nak ribu kalau nak bangun masjid ini. Tapi ketika orang menduit yang punya duit 1 juta dia berani dengan duit 100 ribu. Punya duit 1 ribu dia berani dengan duit 10 ribu. Sesuai kan? Ini orang duit 1 juta masih tunjuk 10 ribu. Orang punya duit 100 masih tunjuk 10 ribu. Orang punya duit 5 juta masih tunjuk 10 ribu. Apa kumpulnya itu? Makanya artinya Allah sudah mengatur seperti itu. Maka dengan kita murid tadi ini kita lihat kehidupan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan kita memperingati terus di kelahirannya, nah mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran dan faedahnya. Amin ya Rabbal. Jangan hanya secoba tu. Sebab zaman sekarang ni orang banyak tinggal minta niat. Banyak yang dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu. Ini bukan menurut Rasulullah. Rasulullah tak pernah ulang tahun. Padahal Rasulullah puasa Senin Kamis itu, kenapa dia puasa hari Senin? Dia mengenang hari kelahiran. Selesai. Kenapa kita tidak berani nak mengingatinya ulang tahun? Kita boleh baca selamat ulang tahun kami ucapkan. Ini ulang tahun dia. Panjang umur, nak ukuran apa? Iya. Kita ni kalau yang panjang umur itu bukan panjang umur. Mendek umur tu, maka ia yang selamat. Semoga panjang umur, bukan semoga panjang umur ulang tahunnya. Doakanlah semoga pendek umur. Kena mendek umur tu kan panjang, ya. Tapi tetaplah kita berdoa kepada Allah, semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya Rabbal. Karena kalau kita panjang umur dan sehat buat ibadah itu lebih berkah. Tapi jangan niat kamu doa untuk pendek umur ini. Sebab ini, cuma kau besar nak berdoa panjang umur. Allah sudah tentukan. Apa kita tahu kapan kita mati? Tak tahu kan? Tinggal Allah. Kenapa baca menghilangkan balak kena sedekah? Menghilangkan balak kena sedekah. Berarti kalau kita berdoa panjang umur, mudah-mudahan kita tak tahu. Kalau Allah nak jadikan kita panjang umur. Itu Nabi Al-Hijr itu pernah datang dengan Rasulullah semua dengan Nabi Jakarta. Nabi lagi duduk, Nabi Muhammad lagi duduk di Masjidil Haram. Datanglah dua pemuda yang sama. Dari mana kamu uji Nabi? Kami datang dari negeri yang jauh. Wajar uji Nabi, aku tidak pernah jenguk wajah kamu dulu. Ya Rasulullah, kamu dulu tadi memang kau tak pernah bertemu dengan kami, kerana kami hidup tidak zaman kau. Hidup dulu tadi. Lah, uji Nabi siapa tahu? Saya Nabi Al-Hijr alaihissalam. Umur saya sudah berapa tahun yang silam. Itu bela dia. Tapi aku dipanjangkan oleh umur karena aku berdoa, ya Allah, aku ingin bertemu dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pengen jadi umatnya. Dipanjangkan Allah umur. Tapi mohon maaf, bukan mau pendek umur lagi. Ya sudah. Memang kalau kita bilang matilah, mati gancang, mati ini ya. Ibu-ibu ni apa? Ibu-ibu lagi. Apa ibu mana kok? Capek dikit, anak nakal mulai ngomong. Kalau kamu nakal seperti ini nak, lebih baik umat mati. Satu kali ngomong mati. Cucu nakal lah ngomong pulau. Oh cucu kau, bukannya nak mati. Mereka nenek mati, lalu ngomong mati. Ya? Banyak cucian ngomong. Kalau saya ini kau nak pikir aku, lebih baik aku mati lagi dua kali. Ya? Capek dikit mulai ngomong mati. Bini laki dah balik, lebih baik membuat kamu gitu, lebih baik aku mati. Dia senangnya nengok aku mati. Mati lagi. Mati ini jangan kamu. Mau dikit nak mati, dikit nak mati. Jadi mana Ustaz? Sudahlah berdoa panjang umur. Yang bagus. Maka ketika orang nakal haji dengan aku
datang ke telepon itu ya di tangannya, tanggallah kamu situ, lainnya kantor loh, dulu sebelah sendiri. Sekarang kami sendiri mobile memusat di kantor itu. Kadang-kadang mulai takut gitu. Kalau di kiri kanan muka. Nah, yang datang lalu nggak bawa antar haji. Kamu berangkat 2040, caca balik. Kalau lagi dalam kubur, mau dalam kubur balik dah bosen, dah terima. Jadi jangan mau masalah tua sekarang. Berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jangan cabut nyawaku dulu sebelum aku nampak tanah Mekah Al-Mukarramah. Jadi itu doa. Jadi datang itu. Pas di Mekah nanti berdoa lagi, ya Allah. Sekarang kalau datang di Mekah, tidak mungkin sekali bolak di Mekah, ya Allah. Panjangkan lagi umur aku. Nah, panjang lagi. Bicara anakku kawin dahulu, bicara sampai aku ketemu cucu. Pas muka Ka'bah, ngoceh-ngoceh, hanya ngomong. Tinggal malaikat Nabi, nama kita. Allah Akbar. Itulah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tanpa terasa kita sudah 1 jam bersama. Yang jadi kap-kap dan nyemakap di Tanjung Batu ini jangan satu. Terakhir, banyaklah berzikir dengan Allah. Kalau banyak berzikir mengingat Allah, setan tidak bisa modal itu. Saya ulangi, kalau kamu banyak mengingat Allah, banyak berzikir, setan tidak bisa modal kamu. Imam Junaid 10 tahun digoda oleh setan, tapi tidak berhasil dia modal Imam Junaid 10 tahun karena Imam Junaid tidak pernah lupa mengingat Allah. Nah kita jangan apa adakah coba aku yang dah coba lagi berjalan ngomong la ilaha illallah qul hakul mubin Muhammadar Rasulullah shodiqul wasil amin. Berjalan naik tebing tambah lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan dan upaya yang hebat hanya Allah. Ya, sambil ngiris kacang subhanallah subhanallah subhanallah. Masuk ujung ya Nabi salam. Ujung itulah aku susah. Sambil nyaku dagangan, sambil nyaku ya berzikir. Lagi nyaku dagangan ngomongkan ngaji. 3 ayat jadilah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim 3 huruf. 1 huruf 10 ganjaran, 3 huruf 30 ganjaran. Wong manggil bing beli kopi sadaqallahul azim. Ada pahala. Wong pergi masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah 3 huruf lagi baca Ha Mim So 3 huruf dalam Quran. Bing beli beras sadaqallahul azim. Begitu. Suami balik dari capek, hidup dengan rumah, dipijik suami sambil berzikir subhanallah, subhanallah. Kita menjadikan subhanallah. Oh ya Allah. Alam sedunia itu, kuna tengoklah dulu kamu. Lah dulu kita naik belum. Kamu lah dulu. Suami milik dengan rumah capek, kamu datang mijik subhanallah, subhanallah. Apa nih itu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Digoyang-goyang gak diingat lagi. Innalillah. Mau digoyang lagi tidak ingat lagi deh. Ucaplah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kekecam. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan dengan kurang maaf. Tentunya ya, doain kami langsung nak balik tinggal ya. Pokoknya awak yang akan terasa di Rofik ini makmum lewatnya. Hampir tiap hari ke sini kayak ini. Mulai dari kepala tua sampai kasih haji ini ya biasa ya. Apa kalau ada apa-apa undang awak kenal di mana ya. Jangan pulang ini ya. Musim itu bukanlah kantor haji itu. Jangan mampu. Kadang-kadang awak ini kalau ribut di situ. Berapa dulu bi? Berapa dulu be? 10.000 sekilo. Kaca 15. Ayo kaca rugi. Sudah. Uang macam 15 rugi. Iya.
harga 15, awaknya 20, ujinya rugi. Nah, ini ya, nah inilah kadang-kadang. Karena ngapa? Tidak pernah terbiasa dengan orang nganyang lebih mahal. Biasa nganyang lebih murah. Awak sering itu. Awak beli minyak dulu, berapa dia minyak? Seliter 7.000, baca 10, dia baca 4.000, ya sudah baca, dia tempat lain. Pergi ke sebelah, berapa orang minyak 7.000, baca 10, 15 jadi kau ini. Kenal tak terbiasa dengan orang nganyang itu lebih mahal. Dia senang yang nganyang itu lebih murah. Mungkin itu yang dapat disampaikan, tidak kurang mohon maaf, ya. Kalau pun ada kata-kata yang menyinggung perasaan, bukan maksud, ini sekedar ilustrasi saja. Kalau memang ada yang tersinggung, mudah-mudahan dia akan berubah pada saat. Ya amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan jadi berkah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, ikan sengarat, ikan seluang, ya. Ikan apa? Ikan patin, ikan betok, ikan lampam, ikan tepiak, itulah nama ikan yang baca Allah sebut malam ini, ya. Nanti malam-malam yang lain, di acara yang lain akan disebut lagi ikan-ikan yang disebut malam ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dari Allah SWT yang tadi telah disampaikan sepanjang lebar seputar tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inti dari apa yang telah disampaikan, baik itu masalah tentang akidah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, dan kita semua bisa melaksanakan dan mengamalkan. Dan mudah-mudahan juga kita selalu cinta kepada Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz Ali, mudah-mudahan nanti ke depan akan kami panggil kembali untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lainnya dari Hidayatul Islam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, kepada Allah tetap mengampunan. Silakan saudara ini habiskan seluruh makanan yang ada pada kita. Hadanallah wa ibrahim. Sampai jumpa dan mudah-mudahan kita doakan ibu bisa selamat pulang ke rumah masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah